Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita melakukan road trip ke Sukabumi. Rencananya kita mau ke Pelabuhan Ratu. Ya. Sekalian mau camping, ngecamp. Kita mau ngecamp di pantai yang ada di Pelabuhan Ratu rencananya. Jadi nanti kita mau lihat-lihat dulu karena kita juga belum pasti sih, belum dapat di tolnya macet. Belum dapat pantainya mau di mana. Bingung. Nah, ini kita mulai dari Bogor seperti biasa. Rencananya nanti kita masuk ke Tol Bocimi. Tol Bocimi nanti kita lanjut melewati jalur Cikidang. Semoga sih di jalur Cikidang jalannya lancar. tuh sama udah bagus ya. Soalnya terakhir kita lewat ya, masih banyak lubang-lubang ya. Lancar. Aduk. Perjalanan kali ini kami meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju satu tempat yang selalu punya cerita. Pelabuhan Ratu, sebuah kawasan pesisir di selatan Jawa Barat yang bukan cuma indah, tapi penuh juga dengan sejarah, mitos, dan keajaiban alam. Road trip Pelabuhan Ratu bukan sekedar perjalanan biasa. Jalur Cikidang dikenal dengan tanjakan, turunan, dan kelokan tajam. Tapi justru disitulah sensasinya. Di balik tantangannya, jalur ini menyuguhkan panorama sawah, perbukitan hijau, dan hutan tropis yang masih asri. Jalur Cikidang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rute ini menghubungkan kota Sukabumi dengan kawasan pesisir selatan, termasuk Pelabuhan Ratu. Oke teman-teman, jadi ini tanggal 14 Februari 2026, long weekend ya, hari libur Imlek. Jadi libur 4 hari. Kondisi jalanan jalur Sukabumi lumayan macet parah. Untung kita udah jok belakang kayak begini buat bocil tidur, jadi lebih enak. Jadi tadi kita dari keluar gerbang tol Parungkuda itu sampai mau masuk ke belokan yang ke arah Cikidang itu hampir 1 jam. Gokil macetnya. Nih mau belok sekarang ke arah Pelabuhan Ratu melewati jalur Cikidang. Semoga di Cikidang lancar biar kita bisa dapat sunset di pantai. Sebelum memulai petualangan di jalur Cikidang, kita sempatkan untuk beristirahat dulu, sholat zuhur, dan makan mie ayam dulu untuk persiapan melewati jalur Cikidang. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki jalur Cikidang. Tadi kita sudah istirahat dulu,
sholat zuhur sambil makan mie ayam pakai ceban. Nah ini kalau di Cikidang jalurnya seperti ini ya, berliku-liku, banyak kebun-kebun sawit, kebun sawit. Ini kalau di jalur sini, kalau ada truk seperti ini pasti jadi terhambat ini. Truk-truk pengangkut hasil kebun biasanya. Jalannya hancur, masih hancur ini yang masuk. Belum jauh masuk Cikidang masih berlobang-lobang jalannya. Jadi buat teman-teman yang mau melintasi jalur Cikidang harus dipastikan mobilnya dalam keadaan sehat, karena treknya lumayan ekstrim. Iya, jadi beginilah jalanannya nih, yang di dekat perkebunan sawit masih pada hancur jalannya, karena memang ini juga jalur alternatif sih, jadi nggak terlalu dapat perhatian mungkin. Wah, off-road. Kalau kita jalan santai aja, kalau kita menikmati perjalanan. Jadi jalur Cikidang ini memang jalur alternatif ya untuk menuju Pelabuhan Ratu, selain melewati jalur lintas Sukabumi kota. Kalau lewat sini bisa lebih lancar sih, dan mangkas waktu juga bisa sampai ya 30 menit 45 menit lah kalau kita lewat sini. Cuman memang jalurnya ini lumayan berkelok-kelok dan berliku-liku, dan kalau buat kondisi sekarang ini jalannya lumayan cukup rusak ya. Terakhir saya lewat sini pakai motor ke Sawarna itu sekitar setahun yang lalu lah. Sebelumnya juga pernah sih pakai mobil lewat sini mau ke Ujung Genteng. Jadi kalau untuk di jalur ini sudah cukup khatam. Sebelumnya juga, apalagi masa-masa sekolah, saya sering lewat sini ke Sawarna, main ke Sawarna, naik motoran. Nah ini untuk sudah pertengahan jalur Cikidang udah lumayan mulus ya. Nah kurang lebih seperti ini nih jalanannya tuh. Jadi pastikan mobil teman-teman sehat kalau mau melewati Cikidang. Ini di sini banyak pohon sawit. Pohonnya Pak Prabowo. mana? Prabowo. Ini Pak Prabowo, si Al yang ngomong nih. Kamu tadi beberapa kali setiap mau jadi Gimana Al? Hei apa Al? Hei, antek-antek asing. Bagus ini, bagus. Wah, jalanannya seperti ini. Set.
Ini kita mau, Wow, ini kita mau ke air. kita mau ke Pelabuhan Raja. Mau mengunjungi lautnya Nyi Roro Kidul. Wow. Jadi kalau lewat sini serasa lewat lintas Sumatera. Banyak pohon-pohon sawit. Nah, ini juga pohon sawit, masih pohon sawit. Berapa hektar ini kira-kira? Ada yang tahu nggak ini punya siapa ini pohon sawitnya? Ya, kita tes si Kalia merah 1200 apakah kuat melewati tanjakan Cikidang. AC full, nyala full AC. Nah, ini udah di sini jalurnya sih udah lumayan bagus. Ada garis kuningnya, berarti ini jalur provinsi. Jalurnya provinsi ini bagus. Nah, ada rambu-rambu jalannya juga jelas petunjuknya. Ada tanjakan. Ah, view-nya cakep. Di jalur ini juga banyak warung-warung ya teman-teman, warung-warung pinggir jalan untuk yang pada touring-touring atau yang jalan-jalan lewat sini bisa istirahat dulu di warung-warung. Sekarang posisi turunan lumayan ekstrim. Sudah jam 3 lewat 10. Jam 3 lewat 10, perkiraan di map sampai sana jam 4 lewat 10. 4 lewat 10. 1 jam lagi berarti. Mudah-mudahan masih dapat sunset. Jadi nanti kita mau mampir ke pasar dulu, pasar. Soalnya panci ketinggalan. Soalnya kita mau camping, tapi ternyata setelah dicek Ada yang ketinggalan betul, panci kita ketinggalan guys. di rumah. Jadi kita harus nyari panci dulu ini. Wow, pemandangannya. Sebenarnya kalau naik motor lewat sini nggak terlalu terasa banget, tapi kalau naik mobil lebih terasa Belok. belok-beloknya, jalan rusaknya. Nggak tahu nih, kayaknya apa karena naik kali aja, kudunya naik Pajero sih kalau kesini. Nah, tanjakannya tuh Sama wow. sama naik Hilux. Bedanya jangan bawa kali ya sini, bawanya Rio ya Brio, Pajero. sama Hilux. Awas. Wah, mati ya. Wah, ada. Nah, ini dia jalannya. Wow. Jadi
Sekali lagi buat teman-teman yang mau lewat Cikidang, mobilnya dipastikan sehat, remnya, olinya udah diganti. Sama bensin. Betul, jangan lupa isi bensin. Udah ganti rem, belum isi bensin percuma ya. Yoi. Ya, Emang ya? iya. Mana gak ada tanda? Ini loh. Gitu. Halo, halo. Iya, ini benar. Nah, ini dia nih Betul S. ciri khas dari Menang indah. Cikidang. Pemandangannya indah. Iya, pemandangannya indah sekali. Betul S. Tikungan US tuh apa? S Betul dan S tuh turunan. Tuh di depan. langsung ditekuk. Wow, bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Tuh. Pelan-pelan ayah. Ini mah kayak si tinjau lawi. Si tinjau lagi. Wow. Bisa nih pulang ini. Wow. Bisa ya jago. Udah 57 menit. Udah 57 menit guys. Kita di sini. Solar tinggal berapa ya solar? Bensin kali kita mah, nggak pakai solar. Nah, ini Hah? Solar tinggal 2. Wah, belum selesai guys. Ayah bisa gak ini solar? nah ini dia Ayah. nih yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Pegang menantang di sini. pelan ya. Tuh. Wow, ini bener-bener nepuk patah. Ya nggak kelihatan. Iya. Aku mah nggak pegangan. Ayo lewati. Ikut. Apa? Ayah. Nah, jadi kalau tadi awal masuk Cikidang itu jalannya menanjak. Nah, sekarang itu kita udah mulai turun lagi. Jadi ini jalanannya tuh membelah bukit. Turun naik. Wah. Jembatan. Eta, lihat ini. Kurang lebih 20 kilo lagi lah ini. Setelah ini baru kita sampai di Pelabuhan Ratu. Betul, Pelabuhan Ratu. Woi, woi, ngantuk, woi. Itu apa yang menurun? Lurus. Kalau ada poin mau beli dulu ya. Oke. Kalau apa? Kopi. Ini kopi. Di Indomaret. Di Indomaret. Di Indomaret deh. Di Indomaret deh. Dingin ya? Jadi Ih, tapi yang manual. Masa kalian semua mobilnya? Tapi kan mobil perumahan cuma 3. Ah, Itu kan mobilnya kalau kalea 2. Kan itu masih mual mobil satu lagi. Beda. banyak amat punya mobil. Jangan kalian juga lah. Ih, biar aku Ini bisa. aja yang mobil off-road, Maksudnya itu kaleanya lampu depannya beda. Oh, Yang itu yang kasih sedar lampu depannya. oh boleh. Ntar Itu namanya kayak apa? itu sama aja, cuman memang dia itu tahun yang terbaru. Iya, itu namanya kayak apa? Ya terbaru, kalian terbaru. Tahun 2025. Tahun 2025 udah dibikin. Udah. Ngantuk loh.
berapa ini aja, kilo lagi? Salah 23. Wow, tanjakan lagi guys. Hah? Bener-bener aja. 51. Semoga matinya. 51 ya Allah. Semoga si 4, merah 2, kuat. 3. Lumayan ekstrim tanjakannya. Oh. Hani. Aduh, kotor. Hani. Wow. Alhamdulillah. Ya. Di warna ya. Lumayan was-was juga nih tanjakan pakai Kalya. Apalagi tadi ada motor ngagokin tuh, aduh. Jadi kehilangan, Kendali. bukan kehilangan kendali, kehilangan ancang-ancang. Kita mau ancang-ancang ada motor pelan, jadi Ayah kalau mau ancang-ancangan mundur dulu terus maju. nggak usah mundur dulu. Pokoknya dari bawah udah antep gas aja udah. Tadi ada motor tuh, kita jadi kehalangan. 22 kilometer. Ini depan, tapi depan Kalya juga ini gacor juga nih, dia manual dia ya. Asik banget dia itu tarikannya. Ayah kayaknya yang sayap itu kan yang salah. Kayaknya punya dia deh. Soalnya kan warnanya mirip. Oh iya bener. Tikungan. Woi, mantap woi. Tanjakannya lumayan ekstrim ya. Pakai Kalya lumayan kerasa juga sih tanjakannya. Kamu Kita sekarang coba ayah matiin asap. ayah gimana si mama ke? Pencet apaan? Woi, pencet apaan ini? Lah, mulai. ya. Mungkin kalau pakai yang manual enak kali ya, lebih enak ya buat tarikan di tanjakan. Oke. Tapi kalau metik 1200 lewat sini ya nanjak ya, cuman sedikit dakdikduk ser aja sih. Apalagi kalau kita di depannya tuh ada motor ya, kehalangan motor, itu yang repot sih, kehilangan momentum. Nah ini juga lumayan ekstrim. Kehilangan ancang-ancangan. Iya, ini lihat nih, lumayan ekstrim tanjakannya nih. Wah. Tuh. Dia ambil napas dulu nih si Kalya ini. Kalau udah di RPM 3000 baru dia ngacir. Si Kalya pegel kakinya. Tikungan. Wow, Jago juga ya bawa mobil di sini. ekstrim guys. Aku jago bawa mobil di sini. Ya lah, aku udah biasa lewat sini. Kamu udah pernah? Udah sering aku lewat sini mah. Dulu tuh aku berkali-kali lewat sini. Pokoknya setiap main ke Sawarna, Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu, Ciletuh, Lewat sini. lewat sini pasti, lewat Cikidang dari dulu zaman sekolah. Hah? Dari zaman sekolah juga udah sering lewat sini. Iya. Sekarang cuman ya tinggal gimana kendaraan kitanya aja, harus fit buat lewatin Cikidang. Betul. Yuk, kameramen. Nah lihat nih turunannya tuh,
Mantap. Saya tadi kenapa sih kalau nanjak suka kayak setut gitu. Itu memang kalau mobil metik begitu, dia nyari Kencang-kencangan dulu. momentum, tunggu RPM-nya tinggi baru dia ngacir. Kalau dia RPM-nya masih di bawah 3000 sih masih modern, tapi kalau udah RPM-nya tinggi baru dia nanjak. Oh, begitulah tips mobil. Itu dosen. Apa? Cita-cita kamu waktu kecil pengen jadi apa? Cita-citaku waktu kecil menjadi ini apa namanya, pilot. Pilot. Kalau nggak masinis. Pilot kalau nggak masinis. Kenapa emang? Enggak, cuma nanya doang. Entar naon. Asap. Nah, ini di pertigaan, bukan pertigaan sih, ada percabangan. Kita ambil arah ke Pantai Citepus. Kalau yang ke kiri itu lewat kota ya, lewat Pemda. Pemda. Nah, ini kita lewat sini, ambil jalur kanan. Ayo, kenapa itu tangannya yang merah? Karena Itu. digigit nyamuk kayaknya. Mama masih bangun. Nah, Kita ini mau lagi beramador. tanjakan lumayan ekstrim lagi nih. Wow. Ya, itu Wah. ada mobil lagi di belakang. Oh iya. Udah bangun. Kita di Amador Coffee. Kita lagi nunggu Al sama ayahnya naik SUV. Ini mau belum kali. Oh iya, ini dia nih ternyata. Nggak boleh udah bukan. Yang kesini aja dia. How minutes again? Paling juga 20 menit lagi sampai. Kita ini lagi di Amador Coffee. Aku lagi nunggu ayahnya naik. Kalau udah jalur begini berarti kita sudah mau keluar di Cikidang sebentar lagi. Kita lagi nunggu Nah, ini menuju keluar Cikidang jalurnya hancur lagi guys ternyata. Aduh. Turunan lagi. Nah, rusak lagi jalanannya. Mungkin karena kemarin kali ya, musim hujan, banyak jalan-jalan yang pada rusak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah keluar dari jalur Cikidang ya. udah mau. Juga udah kelihatan. Iya, udah pantai udah kelihatan, sama kapal juga udah kelihatan tuh. Nah, Udah mau. itu tadi jalur di Cikidang itu kurang lebih ekstrimnya seperti apa. Nah, untuk jalur pulang nanti kita nggak tahu apakah lewat Cikidang lagi atau lewat kota. Mungkin kalau misalkan lewat kota nanti kita bikin video juga buat perbandingan jalur Cikidang sama jalur kota Cibadak. Cibadak. Nah, ini kita sudah keluar dari jalur Cibadak. Cikidang teman-teman. Sudah memasuki jalan Cikidak.
Jalan apa ya? Jalan Solok kali ya, Pelabuhan Ratu ya. Iya Sekarang kan kita tinggal cari Tempat tempat untuk ngecamp. Karena memang kita niatnya pengen ngecamp di pantai. Bayu. Cuman memang setelah kita searching, kita belum bisa mastiin kita mau di mana. Dan paling kita sekarang sambil lihat-lihat dulu, sambil survei lokasi. Ya, kita cek lokasi dulu. Kira-kira di mana yang enak, yang bagus spotnya buat kita camping. Tuh guys, udah kelihatan guys. Maaf ada pohon nih, Pak Ding. Tunggu sabar. Jadi pilihan kita sebenarnya sempat mengerucut di pantai Udah nggak sabar. Karangpapak. Udah nggak sabar ya? Di pantai Karangpapak atau di David Camp. Jadi kita lihat di TikTok. Kalau aku mau main ganti baju dulu. Iya, tuh ganti baju dulu. Kenapa emang kalau pakai baju ini? Wow, tuh guys, pantainya, pantai Ancol. Salah. Maaf, suara aku agak ngebak. Jadi ini kita sudah di Jalan Citepus Pelabuhan Ratu. Udah lama banget kita nggak main ke pantai ya. Ayah, Akhirnya saya kita foto ke ibu foto ke ibu ya kan. di pantai. Nah, jadi di sepanjang jalur ini juga banyak pantai-pantai ya, wisata pantai. Wisata pantai. Cuman memang kita pengen cari yang bisa camp. Teman-teman boleh ke sini, tapi perjalanan lumayan jauh, Kan bukan sekitar kalau lancar sih 2 jam lebih, kalau macet ini 100 pantai apa ini? jam. Ini pantai apa ini? Pantai Anyar. Ini sih pantainya kayak buat tempat makan aja ya. iya seru ya. Itu ini tuh. Udah berapa menit? Udah. Ayah, ini bisa masuk ke sini langsung. Kan ada itu. Bukan di sini kita Di mana? mau nyari yang bisa buat ngecamp. Kalau itu mah tempat makan aja. Banyak sih. Udah rekam situ. Udah rekam aja. Wow. Itu apa pantai itu? Oh. Hei, aku udah nge-sebel. Aku ambil. Nah, Di sini bukan? nah. Oke teman-teman, kita sudah sampai Pantai Karangpapak Indah. Jadi nanti rencananya kita mau ngecamp di sini. Ini area campnya. Nanti kita pasang tenda di sini. View-nya cakep. Pantai Karangpapak Indah. Tapi bawah mineral. Mas, nagotong na amat.
Pagi di Pelabuhan Ratu terasa tenang. Matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, memberi warna keemasan di atas laut selatan. Angin laut terasa segar, suara ombak jadi musik alami yang menenangkan. Oke teman-teman, jadi hari ini kita camping di pantai Karangpapak, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Cakep view-nya, ada karang-karangnya karena memang namanya Karangpapak. Untuk yang sebelah sana sih nggak ada karang-karangnya sebelah sana, cuman nggak tahu itu namanya apa ya. Nah, untuk tempat campingnya di sini depan pantai langsung. Nah, ini tenda kita ya. Di sana juga ada warung-warung yang dijaga 24 jam. Sunrise-nya sudah mulai muncul di balik sini. Wow. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Perjalanan road trip kita ke Pelabuhan Ratu dan Pantai Karangpapak diakhiri dengan nyeblak dan ngopi sebelum memulai perjalanan pulang. Terima kasih teman-teman.